Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Andika Guntur Ramadan, NIM 124240077 dari kelas SIB. Pada video kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya mengenai tugas akhir perancangan basis data dengan tema yang saya ambil adalah perpustakaan. Itu. Untuk yang pertama adalah latar belakang. Jadi di sini sebuah perpustakaan besar itu biasanya memerlukan sebuah sistem informasi untuk kepentingan manajerial di dalam perpustakaan tersebut. Dan ERD dan RAT pada PPT ini dirancang untuk membangun sistem informasi tersebut agar dapat mempermudah pustakawan mengelola administrasi, melakukan pelayanan, dan segala macam aktivitas yang terjadi di dalam perpustakaan. Nah, tujuan perancangan ini yang pertama itu adalah meningkatkan efisiensi, karena basis data perpustakaan, dengan basis data perpustakaan, itu pengguna akan dipermudah dalam mengelola data. Kenapa? Karena data-data yang tersimpan itu sudah dalam bentuk tabel yang memiliki konektivitas antar tabel gitu atau hubungan antar tabel tersebut. Yang kedua itu mendukung aktivitas perpustakaan karena pengguna atau user akan dapat dengan mudah melakukan pendataan yang terorganisir dan rapi, termasuk dalam mengelola data buku, mencatat transaksi peminjaman, pengembalian, mengelola data pustakawan, administrasi keanggotaan, serta aktivitas lainnya dalam perpustakaan. Nah, yang terakhir itu ada mempermudah untuk mengakses informasi, karena data yang terkumpul pada basis data itu berbentuk tabel, jadi itu akan membuatnya lebih terstruktur dan lebih rapi, sehingga kita sebagai user itu dapat dengan mudah ketika kita ingin memperoleh informasi terkait aktivitas pada perpustakaan tersebut. Misal ketika kita ingin mengetahui ada buku apa nih di perpustakaan ini, atau eh, ada beberapa buku yang sudah terpinjam, itu kita bisa tahu dari database ini. Itu. Dan kemudian di sini ada ERD-nya atau Entity Relationship Diagram yang sudah dibuat. Pada ERD ini bisa kita lihat, bisa kita ketahui bahwa terdapat tiga entitas utama, yakni pustakawan, anggota, dan entitas buku. Dan kemudian ada entitas tambahan berupa entitas asosiatif, melayani, dan peminjaman. Seperti itu. Di sini, entitas pustakawan dan anggota itu memiliki kardinalitas many to many yang menunjukkan hubungan bahwa satu atau lebih dari satu pustakawan itu dapat melayani satu atau setidaknya lebih dari satu anggota, dan berlaku sebaliknya, banyak anggota itu bisa dilayani banyak pustakawan seperti itu. Dan kardinalitas many to many ini menciptakan entitas asosiatif melayani untuk menghubungkan kedua entitas pustakawan dan anggota seperti itu. Dan anggota dengan buku itu memiliki kardinalitas many to many juga yang menunjukkan hubungan kalau satu atau setidaknya lebih dari satu anggota itu dapat meminjam atau melakukan peminjaman buku satu atau lebih dari satu buku. Dan berlaku juga sebaliknya. Banyak buku itu dapat dipinjam oleh banyak anggota. Dan akibat dari hubungan ini akhirnya menciptakan entitas asosiatif peminjaman untuk menghubungkan keduanya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada relasi antar tabel, ada RAT-nya. Bisa kita lihat di sini terdapat 5 tabel yang mengacu pada ERD sebelumnya. Yang pertama itu adalah tabel pustakawan yang memiliki atribut NIP sebagai primary key, tanggal lahir, nomor telepon, alamat, dan nama yang berelasi dengan tabel anggota. Ya.
Dan tabel pustakawan ini memiliki constraint kardinalitas 0n yang ditunjukkan di panah ini. Kenapa 0n? 0n ini menunjukkan hubungan banyak opsional karena banyak pustakawan itu tidak wajib untuk melakukan pelayanan kepada anggota. Misal ada pustakawan A dan pustakawan B. Ketika pustakawan B sudah melayani anggota, nah pustakawan A itu tidak perlu melakukan pelayanan seperti itu. Sifatnya banyak namun tidak wajib. Nah, kemudian di sini ada tabel anggota yang memiliki atribut ID anggota sebagai primary key, nama, nomor telepon, dan alamat. Nah, di sini constraint kardinalitas yang dimiliki anggota itu adalah 1N, yang berarti banyak wajib. Karena anggota ini itu banyak anggota ini harus dilayani setidaknya oleh satu pustakawan dan itu wajib harus itu. Untuk implementasinya nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Dan kemudian eh, karena ini hubungannya many to many, di sini kita bisa melihat bahwa ada tabel melayani yang menghubungkan antar keduanya. Kemudian dari tabel anggota itu kan dia berelasi dengan tabel buku di sini. Nah, tabel buku di sini bisa kita lihat memiliki atribut kode buku sebagai primary key-nya, judul, pengarang, dan kode penerbit. Gitu. Dan kode buku ini, maksud saya, dan buku ini juga memiliki constraint kardinalitas 0n yang berarti banyak opsional. Karena buku-buku yang terdapat di perpustakaan itu sifatnya banyak namun tidak wajib untuk dilakukan peminjaman oleh anggota seperti itu. Karena anggota nanti kan bisa bebas membaca buku mana saja dan meminjam buku mana saja. Nah, seperti itu. Dan kemudian relasi dari anggota dan buku ini menciptakan tabel baru untuk menghubungkan keduanya, yakni tabel peminjaman untuk melakukan pencatatan. Seperti itu. Jadi dua tabel ini merupakan tabel relasi. Tabel peminjaman ini memiliki ID peminjaman sebagai primary key-nya yang menampung foreign key kode buku dari referensi tabel buku, foreign key ID anggota, referensi tabel anggota, dan atribut baru yakni tanggal pinjam dan tanggal kembali buku untuk melakukan pencatatan peminjaman buku yang kemudian nanti akan terhubung di tabel melayani untuk bisa dilihat aktivitasnya di tabel peminjaman. Nah, tabel melayani ini memiliki primary key ID melayani, foreign key NIP dari tabel pustakawan, dan foreign key ID anggota dari tabel anggota, dan foreign key ID peminjaman dari tabel relasi aktivitas peminjaman. Nah, kemudian di sini ada implementasi dari RAT-nya tadi. Nah, di sini bisa kita lihat uh, primary key NIP terhubung dengan melayani dengan tipe data char maksimal 5 karakter. Di sini ada ID anggota juga terhubung. Terus dan seterusnya seperti itu. Ini untuk implementasi RAT-nya. Nah, untuk alurnya sendiri itu karena ini merupakan sebuah perpustakaan, kita bisa membuat studi kasus dan kita bisa menganggap diri kita atau saya itu merupakan sebuah pengunjung yang ingin berkunjung ke perpustakaan ini. Dengan catatan, perpustakaan ini itu memiliki peraturan di mana semua orang yang ingin berkunjung ke perpustakaan tersebut itu harus memiliki keanggotaan di perpustakaan tersebut. Jadi, semisal saya ingin berkunjung ke perpustakaan, gitu, perpustakaan ini, saya harus melakukan pendaftaran atau administrasi untuk uh, mencatat diri saya sebagai anggota baru di perpustakaan tersebut. Dan urusannya di sini kita bisa dengan pustakawan gitu. Nanti jadi pustakawan
akan mencatat diri kita sebagai anggota baru dalam perpustakaan tersebut. Kita bisa dibuat ID anggota barunya, bisa kita catat namanya, alamat, dan nomor teleponnya. Lalu kemudian di tabel melayani ini kita bisa melihat nih, saya sebagai anggota baru itu dilayani oleh siapa gitu, yang melakukan administrasi keanggotaan itu dilayani oleh pegawai yang mana, dan eh, dibuatlah ID melayani yang baru. Kemudian untuk ID peminjaman ini pasti masih nol karena saya di sini masih belum meminjam buku. Saya baru mendaftar keanggotaannya saja. Dan ketika saya sudah mendaftar keanggotaan, itu kan berarti saya sudah bebas nih dalam perpustakaan tersebut. Saya bisa melihat banyak buku-buku menarik, saya bisa melihat banyak buku-buku yang bisa dibaca. Nah, di sini akan ada dua kasus, di mana saya akan membaca saja tanpa meminjam, atau saya akan membaca lalu meminjam. Seperti itu. Disinilah constraint kardinalitas milik buku, di mana buku adalah banyak opsional. Seperti itu. Di sini ketika saya akan membaca saja tanpa meminjam buku, maka ya sudah, tabel peminjaman ini tidak akan dibuat seperti itu. ID anggota saya, segala macam kode buku, tanggal pinjam ini akan semuanya kosong. Karena di sini saya tidak meminjam buku, sekali lagi. Saya hanya membaca saja. Saya hanya datang ke perpustakaan untuk melihat-lihat perpustakaan dan membaca tanpa meminjam buku. Namun, itu adalah kasus pertama. Kasus kedua adalah ketika saya datang untuk meminjam buku. Maka di sini akan dicatat di tabel peminjaman ID anggota saya, kode buku yang saya pinjam, tanggal saya meminjam. Untuk tanggal kembali ini sudah pasti akan nol karena saya belum mengembalikan buku. Karena saya kan baru hanya meminjam. Kecuali jika nanti saya sudah mengembalikan buku, lalu tanggal kembali ini pasti akan diupdate. Dan di sini ada primary key ID peminjaman untuk menampung data saya gitu yang sedang meminjam buku. Nah, nanti data peminjaman ini akan digabung atau ditaruh di tabel melayani, karena di sini kita juga bisa tahu nih, kita dilayani oleh siapa, siapa yang mencatat peminjaman kita gitu, oleh pustakawan siapa. Kita bisa tahu nih di tabel melayani. Tuh, jadi tabel melayani ini bisa mencatat segala macam aktivitas kita, mulai dari mendaftar keanggotaan di perpustakaan sampai melakukan peminjaman gitu. Kita bisa tahu pustakawan siapa yang melayani kita dan siapa yang dilayani oleh pustakawan tersebut. Itu kita bisa tahu melalui tabel melayani ini. Dan ya, itu merupakan alur dari PRD dan RAT-nya, rancangan database-nya, seperti itu. Nah, ini merupakan rancangan basis datanya. Di sini sudah bisa kita lihat tiap-tiap tabel pustakawan, tabel melayani, anggota, peminjaman, dan buku itu sudah terdapat data-datanya. Seperti ini, tabel pustakawan, ada nama pegawainya, Adi dengan NIP 10101, Retno, Bayu, Skak, Gunawan, alamatnya, segala macam kita sudah bisa lihat di sini. Lalu di sini ada tabel melayani. Di sini bisa kita lihat bahwa NIP 10101 itu melayani anggota 20101. Jadi di sini bisa tahu nih kita bahwa pustakawan Adi itu melayani anggota Andika dengan tabel melayani ID-nya 01 dengan ID peminjaman 01. Nah, kita bisa lihat di sini ID peminjaman 01, kita bisa lihat buku apa yang dipinjam oleh Andika. Di sini Andika meminjam kode buku N01 dengan tanggal peminjamannya tanggal 9, tanggal 9 bulan 8, lalu tanggal kembalinya tanggal 11 ya. Di sini kita bisa tahu kode buku yang dipinjam Andika N01 dan judul bukunya adalah Rumah Hantu. Jadi di sini Andika meminjam buku Rumah Hantu yang dilayani oleh pustakawan Adi, seperti itu. Kita bisa tahu nih.
dari alur ERD dan RAT yang tadi kita sudah bahas. Seperti itu. Kemudian ini ada implementasi basis datanya dari membuat dan memilih basis data, membuat tabelnya di sini dengan sintaks create table, dengan query create table, lalu di sini ada memasukkan data dengan insert into, lalu aktivasi foreign key, karena saya mengerti aktivasinya dengan alter table, jadi karena ketinggalan juga, jadi saya melakukan alter table di sini. Alter table melayani add constraint, fk, NIP, layan, foreign key, NIP dengan referensi ke pustakawan NIP. Seperti itu. Ini untuk implementasi basis datanya. Nah, ini adalah keamanan yang ingin saya terapkan di perpustakaan saya. Seperti itu. Di sini mungkin tiap entitas itu ingin saya buatkan akun dan password. Seperti itu. Dan bisa kita berikan untuk 2 akun. Yang pertama itu adalah akun untuk pustakawan, dan yang kedua itu adalah akun untuk anggota. Seperti itu. Di sini akun pustakawan akan dibuatkan username dan password dan diberikan perintah grant, ya, grant akses untuk akun pustakawan. Di sini saya ingin memberikan pustakawan itu bisa bisa melakukan perintah CRUD, ya, create, read, update, dan delete. Karena menurut saya pustakawan itu cukup uh, cukup penting untuk melakukan itu semua gitu, untuk uh, mengorganisir datanya agar bisa melakukan uh, pencatatan data dengan lebih rapi seperti itu. Ini pustakawan bisa melakukan semua query, ya, create, read, update, dan delete. Dan untuk pustakawan, di sini saya ingin memberikan grant access-nya itu hanya bisa untuk read saja, untuk membaca, read, select saja, karena saya rasa pustakawan di sini uh, tidak boleh untuk memiliki akses yang penting ke basis data karena dikhawatirkan akan ditemukan anggota yang iseng gitu, ya, mungkin nanti tiba-tiba bisa di-delete database kita, kan tidak kita tidak menginginkan hal itu, ya. Jadi kita memberikan akses untuk anggota itu hanya perintah read saja, untuk select saja. Jadi anggota ini bisa melakukan select untuk melihat tabel-tabel buku, seperti itu. Bisa melihat buku apa saja yang tersedia di perpustakaan tersebut, dan buku apa saja yang tidak tersedia karena sedang dipinjam di perpustakaan tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada perintah revoke, ya. Saya ingin database saya itu juga melakukan pencabutan hak akses ketika mungkin ada pustakawan yang sudah tidak bekerja lagi, namun ingin menjadi anggota di perpustakaan tersebut, itu bisa kita cabut hak akses CRUD-nya, bisa kita sisakan akses read saja, dan ini sebagai akun anggota itu bisa kita terapkan seperti itu. Dan kemudian selain mengenai akun, kita di sini juga melakukan backup database, ya. Kita bisa melakukan backup database. Nah, untuk melindungi basis data yang sudah kita buat, itu bisa kita lakukan dengan mengekspor file basis data kita melalui PHP My Admin, seperti itu. Kalau yang sudah saya pelajari selama ini. Dan biasanya atau pada umumnya itu file yang kita ekspor itu biasanya berbentuk .sql. Nah, setelah diekspor, file .sql tadi itu bisa disimpan dalam penyimpanan. Nah, di sini saya menyarankan untuk melakukan penyimpanan dalam cloud supaya lebih aman. Namun ini bebas, kita bisa menyimpan dalam bentuk disk juga, hard disk gitu, atau SSD itu yang berbentuk eksternal itu juga bisa.
namun saya akan menyarankan untuk melakukan penyimpanan cloud. Seperti itu. Nah, karena ada backup, sudah pasti ada recovery. Jadi untuk mengembalikan basis data, dikhawatirkan nih nanti basis data kita hilang atau gimana, itu kita harus menyediakan file backup-nya terlebih dahulu. Tapi dalam kasus ini kan kita anggap kita sudah melakukan backup tadi ya, kita sudah mengekspor nih file SQL kita yang tadi. Jadi kita bisa menggunakan backup dari file yang sudah diekspor untuk kita import nantinya itu. Jadi kita bisa import file tadi, file backupan kita ke dalam PHP MyAdmin lagi untuk kita gunakan seperti itu. Dan saya ingin melakukan sistem backup ini setidaknya 3 hari sekali dalam uh, perpustakaan saya seperti itu. Karena dikhawatirkan ada trouble ya, itu kita bisa langsung rollback untuk recovery agar database kita aman seperti itu. Jadi database kita tidak sepenuhnya hilang. Nah, ini merupakan ancaman keamanan basis data yang sering terjadi ya, sering terjadi. Dalam hal ini saya mengambil 3 kasus. Yang pertama itu adalah serangan DDoS. Serangan ini itu bertujuan untuk membanjiri server database dengan permintaan palsu, sehingga layanan kita itu tidak dapat diakses oleh user. Nah, jadi serangan DDoS ini cukup merepotkan karena penjahatnya itu memberikan kita data-data yang tidak jelas sampai server kita itu penuh dan bisa membuat down sehingga user yang memiliki keperluan itu tidak dapat mengakses. Seperti itu. Yang kedua itu ada SQL injection. Serangan ini terjadi ketika pengguna atau user yang tidak berwenang menyisipkan perintah SQL yang berbahaya gitu, komen SQL yang bisa melakukan ancaman gitu terhadap database kita. Dan biasanya ini disisipkan melalui input data seperti formulir atau URL yang mengakibatkan data pada database kita itu tidak dapat diakses, mungkin bisa diubah atau bahkan dihapus secara ilegal. Seperti itu. Yang ketiga itu ada ransomware. Nah, basis data yang eh, pada kasus ransomware ini itu dapat dienkripsi oleh pihak tidak bertanggung jawab menggunakan ransomware. Dienkripsi ini seperti dikunci atau digembok gitu, yang mengharuskan kita untuk membayar tebusan agar kita bisa membuka kunci tersebut dan mengakses database kita kembali. Itu. Jadi ya basis data dapat dienkripsi oleh pihak tidak bertanggung jawab menggunakan ransomware sehingga organisasi tidak dapat mengakses data kecuali membayar tebusan. Nah, yang terakhir, sampailah kita pada penghujung pembahasan. Sini ada penutup dan kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah basis data ini memang sangat penting untuk membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam segala aktivitas yang terjadi pada perpustakaan, termasuk dalam efisiensi pada keakuratan pengelolaan data melalui tabel-tabel yang terintegrasi dengan ERD relasional, seperti itu. Selain itu, penggunaan sistem keamanan yang kita bahas tadi juga dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap basis data dari ancaman eksternal yang dapat mengganggu ketersediaan data. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, kritik dan saran mungkin bisa ditujukan kepada saya untuk membuat uh, pelajaran ini menjadi lebih baik lagi. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.